Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. المعجم الأوسط أوله قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سعيد بن يزيد بن ذي أصوان عن عبد الملك بن أمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سعيد بن أبي يزيد بن ذي أصوان. Terulang, عن عبد الملك بن أمير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ummati ummatun marhumah. Umatku adalah merupakan umat yang telah dirahmati oleh Allah. La azab 'alaiha fil akhirati, tidak ada azab bagi mereka pada hari akhirat nanti. Fa idza kana yaumul qiyamati rufi'a ila kulli rajulin minal muslimin, akan diserahkan kepada tiap orang Islam yang beriman. Dufi'a ila kulli rajulin minal muslimin rajulun min ahli kitab fayuqalu hadza ya muslim hadza fidauka minan nar, ini tebusan diri Anda daripada api neraka. Nabi kita bersabda, dengar, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah merupakan umat yang dikasihi, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada azab ke atas mereka pada akhirat nanti. Kenapa tidak ada azab? Dalam sebuah riwayat, azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu sifatnya duniawi. Mungkin kelaparan, krisis ekonomi, atau juga urusan, atau juga bala, musibah, penyakit, tsunami, gempa bumi. Mungkin kalau kita buat statistik, bala dan malapetaka yang menimpa kepada umat Islam itu lebih banyak daripada bala dan malapetaka yang Allah timpakan kepada non-muslim. Amerikanya, Eropanya, Rusianya, sebutkan saja. Yang walaupun negara mereka pun juga kena sasaran bala malapetaka, banjir dan juga dengan topannya. Akan tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Islam itu lebih banyak kemiskinannya dengan negara-negara Islam, ketertinggalannya dengan negara-negara Islam, kejahilan dan kebodohannya pun juga banyak dengan negara-negara Islam. Banyak perkara-perkara yang berlaku, bahkan perang saudaranya pun juga dengan negara-negara Islam. Jadi kita ketinggalan daripada berbagai aspek. Itu sebagai pengganti azab yang Allah timpakan kepada mereka pada akhirat nanti. Kenapa dengan mereka marhumah? Sebab azab mereka atau azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu sifatnya duniawi. Sehingga dalam bahasa hadis, di waktu salah seorang daripada al-mu'min, al-mu'minah bangkit daripada kubur, bersih daripada segala dosa kesalahan, dari mana saja ada yang menyebabkan bersihnya mereka daripada dosa kesalahan, itu dengan doa daripada mukminin mukminat yang telah mendoakan kita selepas kita mati. Ada juga di antaranya daripada bakti tak ada setia, dan juga doa daripada anak, cucu, adik dan beradik, dan juga dengan sanak saudaranya. Ada juga di antara daripada yang menyebabkan dosa kesalahan mereka tadi itu terhakis, itu dengan cobaan, ujian, musibah, penyakit, tsunami, gempa bumi dan banjir yang menimpa kepada mereka semuanya. Sehingga pada hari akhirat nanti sebagai penghujung Allah berfirman, nih ambil seorang Yahudi, ini ambil seorang Nasrani, tebusan Anda daripada api neraka. Ini wallahu alam, saya tidak pasti. Yang walaupun saya sudah terbaca kitab Husnul Dzanni Billah oleh Imam Ibn Abi Dunya, rasa-rasa ini juga termasuk diantara daripada hadis yang termuat di dalam kitab Husnul Dzan. Ini kan membuat kita jadi berbaik sangka, insya Allah. Tapi tidak juga dengan kita membuat kita jadi lupa daratan. Jadi yang walaupun
atas kesilapan dan juga dengan kejanggalannya, tapi balasannya Allah balas di dunia, di akhirat nanti. Dufi'a ila kulli rajulin minal muslimin, akan diserahkan kepada tiap orang laki-laki daripada kaum muslimin, akan diserahkan kepada tiap laki-laki muslim, seorang laki-laki daripada ahli kitabain, al-yahudi wa nasrani, al-yahudi wa nasrani, fayuqalu ya muslim, ini penebus diri Anda daripada api neraka. Artinya kamu bebas daripada api neraka karena kamu sudah punya pengganti kamu daripada orang-orang kafir. Riwayat yang lain, masing-masing daripada kita itu dilahirkan dengan membawa 2 jaminan, dengan membawa 2 pemberian. Satu positif, yang sebaliknya waliyadzubillah. Masing-masing lahir dengan surga dan nerakanya, baik orang Islam itu juga Yahudi dan Nasrani, itu juga dengan orang-orang kafir lainnya. Nabi kita bersabda nanti pada hari kiamat, maka dengan neraka daripada seorang muslim itu akan diserahkan kepada seorang kafir yang masuk surga, yang masuk neraka, dan juga dengan surganya orang kafir yang dianya masuk neraka itu diserahkan kepada orang yang beriman. Maka tiap orang yang beriman akan memiliki 2 surga. Surga daripada memang kepunyaan dia sendiri yang telah diperuntukkan oleh Allah, dan surga yang diambil dan ditukarnya dengan seorang kafir yang diambilnya adalah surga daripada mereka dan yang mereka dapatkan adalah neraka daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiruhu, baca. Ada teh, ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul-betul Mesir. Ini bukan lagi teh, ini syai. Kan syai. Syainya banyak sangat, lebih daripada syai Mesir lagi. Syai. Ini kalau seteguk pun minum sampai besok tidak boleh tidur. Nanti sambung minum ya, supaya tahu hikmatnya macam mana. Bismillah, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiruhu qala wa bihi an Muhammad ibn Jahadah عن فلان بن صياح عن المغيرة بن أخنس قال دخلنا على المغيرة بن شعبة وهو أمير عن الكوفة وعنده سعيد بن زيد فدخل غنيم بن علقمة فقال من علي؟ فقال سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, riwayat daripada Al-Mughirah ibn Al-Akhnas. Qala dakhalna ala Al-Mughirah ibn Syu'bah. Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah adalah salah seorang daripada sahabat Nabi, di antara daripada yang agak mengundang perhatian, artinya agak berbeda daripada kalangan para sahabat Nabi kita lainnya. Dikatakan Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah ini pernah mengihsan, melindungi, menikahi sejumlah tidak kurang daripada dalam 80 orang perempuan. 80, satu belum lagi, 80 orang perempuan. Jadi dengan beliau setelah dinikah mungkin sebagian ada yang dicerai, mungkin juga ada yang meninggal. Qala wa huwa amirul Kufah. Amir al-Kufah, beliau jadi menteri besar Kufah pada saat ketika itu. Wa indahu Sa'id bin Zaid, dan di sisi beliau sahabat Nabi kita bernama Sa'id bin Zaid. Al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, coba kita baca. 10 sahabat Nabi kita telah mendapatkan jaminan surga. 4 yang pertama kita sudah ingat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyiduna wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dengan Sa'id ibn Zaid yang tadi itu. Itu salah satu daripada Al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah. Jadi pada waktu kami lagi sedang bersama, wa indahu Sa'id ibn Zaid, pada kala Ghunaim ibn Alqamah. Faqala man Ali? Ali itu siapa? Nah, begitu dengan bahasanya. Kan pada saat berlakunya peperangan, perang Siffin dengan perang Jamal, itu berarti antara 2 kumpulan terbesar yang bersama Sayyidina Ali dan juga yang bersama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anil jami'.
Man Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala bin Amr bin Nufail, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Utsmanu fil jannah. Sekarang awak nak komen macam mana? Keempat yang beliau sebutkan tadi itu aku pernah dengar, keempat-empatnya dalam surga. Jadi kamu tak perlulah mengajukan pertanyaan kotor bodoh seperti itu, siapa Ali? Karena memihak kepada Sayyidina Muawiyah tak perlu bertanya semacam itu. Jadi jangan lupa tidak berkata seperti itu, tapi dengan jawabannya. Kalau Anda ingin tahu siapa baginda Ali karamallahu wajah, itulah dengan jawabanku, dengan hadis baginda Nabi yang Nabi kita nyatakan, wa Aliyun fil jannati wa Utsmanu fil jannati. Yang Anda tanyakan tadi itu, yang walaupun Anda mungkin berpandangan sinis atau berpandangan serong atau juga melihat ada hal-hal negatif menurut Anda, mungkin karena Anda tidak terlalu mengamat atau juga karena Anda tidak mengetahui secara benar, yang seperti itu dengan jawabanku, beliau adalah salah seorang daripada ahli surga. Syaratnya tidak jauh berbeda daripada siapa? Melalui Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Anil Allama Al-Faqih Muhammad As-Samaluti. Ini ke Mesir. Samalut. Kepada Muhammad Al-Khudari Ad-Dimyati, Mesir. Kepada Bajuri, Mesir. Semuanya Mesir. Ayo, ada tak kira-kira ulama? Kita tidak punya ulama. Bukan karena Yasin satu-satunya, tapi memang ulama ASEAN semuanya, bukan lagi dengan Nusantara. Dunia semuanya tidak memiliki sanad bersambung kepada para masyayikh, kepada para ulama daripada anha'il alam, daripada seluruh belahan dunia Islam, itu seperti dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Makanya beliau bukan mendapatkan julukan sebagai Musnidul Hijaz. Musnid artinya orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Nabi, bukan hanya untuk Hijaz, tapi musnidul dunia, itu dengan julukan yang telah diiktiraf, yang mendapatkan pengakuan daripada ulama-ulama muasir atau dengan ulama-ulama yang mengenal beliau pada seketika itu. Ini tengok nih, ini penghargaan luar biasa adik-beradik dengan Syekh Abdullah Al-Ghumari yang meninggal dunia pada 1413, Sayyidi Asyarif Abdullah, ada Ahmad, ada Abdul Aziz, tiga beradik. Abdullah, ada Ahmad, ada Abdul Aziz, ketiganya Al-Ghumari. Orang tua mereka itu adalah Muhammad Al-Ghumari. Jadi daripada ulama Maroko ini senantiasa atau dengan beliau senantiasa selalu mondar-mandir pada tiap tahun di musim haji mesti akan terkumpul dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Tengok bagaimana ulasan beliau, pandangan beliau salah seorang daripada ulama Maroko tentang Syekh Yasin Al-Fadani yang Allah karuniakan hari kembali berjumpa dengan Allah. Waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ik, dan jadikan sebaik-baik hari kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Pun juga dijemput pada tanggal 1 bulan Muharram yang bertepatan dengan sahur atau pagi hari Jumat. Jadi satu dengan bulan Muharramnya Asyurul Hurum, yang keduanya dengan hari Jumat, itu hari wafatnya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan beliau juga daripada Al-Ashraf. Tapi dengan Syekh Yasin paling tidak mau, takut kalau seperti yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Bakhur pada jumpa sering kita bertemu di Bogor, pernah terjumpa di Dirang, pada terjumpa di Mesir, sering berjumpa di sini, dan juga pada waktu di Banjarmasin saya bawa beliau daripada Amuntai sampai ke Banjarmasin, perjalanan yang sepatutnya dalam 4-5 jam, 2 jam saja saya bawa pada saat ketika itu. Jadi kata beliau, saya kalau ikut kalian naik kereta, saya baca 2 kalimat syahadat dari dahulu. Itu ucapan itu kali pertama beliau ucapkan dengan kawan-kawan kita daripada Seremban, dengan Ustadz Fuad, Syekh Fuad sekarang ini. Syekh Fuad ada lagi teman beliau, Allahumma sholli ala sayyidina, lupa nama, yang selalu bawa saya juga pada beberapa tahun yang lalu. Jadi dengan Syekh Yusuf Al-Bakhuri, beliau Syarif Al-Hasani daripada keturunan Ahlul Bait. Saya malu kalau pada waktu dengan aku disebut Sayyid itu juga disebut Habib. Sebab takut kalau saya tidak mampu untuk menerjemahkan, menunjukkan
akhlak perilaku perangai seorang Habib. Akhlak perilaku Sayyiduna Rasulullah dengan cucu-cucu beliau. Takkan kalau dengan aku tidak mampu untuk menunjukkan perilaku dan juga dengan akhlak yang bagus kepada umat. Jadi aku merasa malu kadang-kadang kalau pada itu dengan aku disebut Habib ataupun juga Sayyid. Nah begitulah juga saya mendengar riwayat semacam itu tentang Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani. Tapi yang bagaimanapun beliau tidak pernah mengaku daripada syahada. Tapi ada di antara daripada yang tahu yang memperkatakan seperti itu. Yang bagaimanapun nanti sampai ke penghujung kitab yang saya riwayatkan di sini, riwayat-riwayat yang menghubungkan saya dengan ulama hampir tidak kurang daripada 80 kitab dalam kitab Al-Awail, mu'dhamuha kalau tidak semuanya sekalipun itu dengan Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani, dan juga yang menghubungkan kalian kalau tidak terhubung dengan saya, terhubung dengan Syekh Mahmud tadi itu jauh lebih banyak daripada para masyayikh yang mu'taridina lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Abu Bakrin fil jannati wa Umaru fil jannati wa Aliun fil jannati wa Utsman fil jannah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sanad melalui ulama-ulama daripada Mesir. Siapa? Salim Muhammad Al-Hifnawi. Siapa? Ali bin Muhammad Al-Abi Al-Wafai. Al-Wafai itu banyak ulama-ulama aktab atau ulama-ulama kutub. Itu selepas kita berziarah makam Sidi Ibnu Athaillah Sakandari ke belakang, mana kita tak terjumpa. Jadi dulu yang paling pakar tahu tempat itu adalah saudara Radhi. Jadi di belakang sana ada satu buah masjid kumpul Al-Wafaiyah, Asad Al-Wafaiyah. Jadi itu juga daripada Mesir. An Muhammad Ibn Sa'didin Al-Laqani, An Muhammad ini Turjuman, An Abdullah Ajarani. Oh, yang berkubur di bab syi'riyah itu juga tersambung. Oh, juga Mesir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sekelas tidak besar manfaatnya dengan sanad yang bersambung, tapi fi arasat yaumil qiyamah, pada waktu kita terhubung dengan mereka punya wewenang dan senang. Dapat arma, alhamdulillah. Dapat pengajian di dataran, alhamdulillah. Itu karena kita ada sanad. Sanadnya dengan siapa? Dengan duta lah. Kan begitu. Begitu daripada pihak rumah negeri, ajukan surat kepada duta bagi kebenaran, dapat kita arma. Kalau kita langsung berusaha, kita tidak dapat. Kalau kita langsung datang ke sana, akan ditanyakan, entah siapa. Nah, jadi dengan atas nama kedutaan, sampai dengan silsilah sana seperti itu, dengan atas nama kedutaan, kita akan aman. Kita akan terjaga di sini daripada gangguan-gangguan orang yang mungkin akan mengganggu program yang kita adakan. Macam itu juga lebih kurang dengan sanad. Mereka punya ittisalat, hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan ulama, hubungan mereka dengan para aulia. Jadi dengan Syekhuna Syekh Yasin tadi terhubung dengan berapa ribu ulama yang dengan kita bergantung di azyalihim. Maka dengan kita yang walaupun kita hanya punya satu orang syekh saja, tapi syekh tadi itu mempunyai power, mempunyai hubungan ittisalat yang luar biasa. Kamu nak saya hubungkan dengan ulama-ulama Mesir, ini sanadnya. Ulama-ulama daripada Maroko, ini sanadnya. Ulama-ulama daripada Hijaz, ini sanadnya. Ulama-ulama daripada Nusantara. Buka kitab yang beliau nanti kalau tidak dapat jadi daripada Syekh Mamdu Potostate daripada beliau namanya Al-Iqdul Parib. Al-Iqdul Parib di Jauharil Asani. Syekh Yasin punya kitab sabat 3 mujallad besar. Tuhfatul Khilan kalau tidak salah. Jadi di situ ada 3 mujallad besar ditalkhis dalam Al-Iqdul Parib di Jauharil Asanid. Itu sanad bersambung sampai kepada ulama atau sampai kepada segenap bidang ilmu tasawufnya, kitab-kitab tasawufnya, kitab-kitab fikihnya, kitab-kitab hadisnya, kitab-kitab sirahnya, kitab-kitab nahunya, kitab-kitab adanya tersambung. Itu pun juga dengan perantaraan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita menafikan tutu guru daripada kita. Sebut Tuan Guru Haji Abdullah Lubot apa? Murid kepada Syekh Ismail Usman. Murid kepada Syekh Yasin Al-Badani. Sebutkan saja tuh yang dikenali orang tua kepada yang berhormat. Atau orang tua kepada si yang bekas setia usaha Datuk Tuan Guru Abdul Aziz. Apa? Kelantan? Musim Musa, ujungnya Musa. Orang tua beliau Kiai Musa. Husam. Tuh Bang Husam.
Musa. Musa, orang tua beliau telah salah seorang ulama besar. Itu juga berguru dengan Syekh Yasin Al-Badani. Banyak cerita daripada kawan-kawan dan cerita daripada beliau tentang pada waktu beliau berguru dengan Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'jamus Saghir yang ketiga. Awaluhu man ismuhu Ahmad. Riwayat. Naam. قال أوله من اسمه أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي أبو عبد الله بمدينة جبلة سنة 279 هجرة حدثنا جنادة ابن مروان الأزدي الحمصي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1 سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يقتل أمتي بالسنة أي القحط فأعطانيها وسألته أن يلبسهم شيعا فأبى علي. Qala sa'altu Rabbi. Nabi kita bersabda, aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala 3 perkara. Fa'atani isnatani wa man'ani wahidatan. Allah bagikan 2 dan Allah halang dan cegah aku daripada permintaan yang ketiga. 2 dikabulkan, 1 ditolak. 1 Allah yusallata ala ummati aduan bin ghairihim. Agar jangan sampai Allah leluasakan non-muslim, musuh-musuh Islam ke atas mereka. Agar jangan sampai kemusnahan, kehancuran, kebinasaan umat Islam ini itu daripada musuh. Jangan sampai kebinasaan mereka itu daripada lawan atau daripada musuh. Alla yusallata ala ummati adwan min ghairihim. Alla yusallita ala ummati adwan min ghairihim. Agar jangan sampai Allah taslit, artinya berikan leluasa kepada musuh untuk menguasai umat Nabi Muhammad. Wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. La tusallit alaina, jangan kau leluasakan, jangan kau berikan kekuasaan ke atas kami. Man la yarhamuna, orang-orang yang tidak ada rasa balas kasihan, yang tidak ada rahmat dan syafaqah kepada kita. Man la yarhamuna fa'ataniha, Allah bagikan permintaanku itu. Wasaltuhu ala yuqtala ummati bisanati, dan aku meminta Allah yuqtala atau Allah yaqtula ummati, agar Allah tidak membinasakan. Yaqtul maknanya yahlik. Allah yuhlika ummati, agar Allah tidak binasakan umatku dengan sana, dengan kemarau panjang mati kelaparan. Al-qahat fa'ataniha, permintaan itu juga Allah kabulkan. Wasaltu ay yulbisahum syi'an, qala wasaltu ay yulbisahum syi'an fa'aba alayya. Yang terakhir, yang ketiga, dan aku meminta agar jangan sampai berlaku permusuhan, perselisihan antara sesama mereka. Allah tidak terima. Makanya kalau kita melihat ternyata kemusnahan dan kehancuran daripada orang-orang Islam itu justru tidak kurang hitungannya dengan kemusnahan yang berlaku daripada musuh-musuh mereka. Ternyata yang memusnahkan, yang paling banyak memusnahkan orang-orang Islam itu daripada orang-orang Islam sendiri. Jadi dengan kita berperang, bermusuh itu antara sesama kita. Jadi dahulu-dahulu misalnya Irak dengan Kuwait. Beberapa waktu kemudian Irak sesama Irak dengan Kurdinya. Kemudian beberapa waktu kemudian Saudi dengan Yamannya. Ini permusuhan antara sesama umat Islam. Itu makna permintaan yang ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ayulbisahum syia'an. Yulbisahum syia'an fa'aba'alaya, agar jangan sampai mereka dipecah belahkan. Syiah, potongan, kumpulan. Jangan sampai mereka terpecah-pecah dengan kumpulan-kumpulan seperti itu. Allah tidak kabulkan. Akhiruhu, na'am. Qala akhiruhu wa mimman sami'ta minhu minan nisa. Wa mimman sami'tu minhu. Jadi dikatakan Al-Imam As-Sam'ani dengan Imam Ibn Asakir, dikatakan Imam Ibn Asakir itu mempunyai guru
tidak kurang daripada dalam 3.000 orang. Daripada 3.000 orang guru tadi itu hampir tidak kurang daripada 80 orang daripada perempuan. Syok muji dengan perempuan. Syekhah kabira. Jadi bukan dikira guru dengan cikgu usia sebaya dengan kita, bukan begitu maksudnya. Maksudnya berguru dengan salah seorang guru perempuan yang sudah jadi syekhah kabira. Jadi musena dalam bidang ahli hadis dan menguasai dalam bidang hadis. Imam As-Sam'ani mempunyai guru tidak kurang daripada dalam 4.000 orang. Imam Sam'ani yang meriwayatkan, yaqul wa mimman sami'tu minhu minan nisa, dan diantara daripada mereka-mereka yang aku meriwayatkan hadis dan bertalaki daripada kaum perempuan. Qala haddatsana Simanatu bintu Muhammad ibni Musa ibni binti al-Wattahi ibni Hassan al-Anbariyah bil Anbar. Haddatsani Abi Muhammad ibn Musa haddatsana Muhammad ibn قال حدثني أبي محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا عطية الدعاء عن الحكم بن الحارث السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من أخذ من طريق المسلمين شبرا طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. Hati-hati, mungkin nanti dengan kita jadi DO, mungkin juga dengan kita jadi Menteri Perhubungan. Apa bahasa Malaysia? Menteri Perhubungan, Menteri Jalanan doh, Menteri Pengangkutan, mungkin jadi Menteri Pengangkutan. Angkut dengan penghubungan sama, jadi menghubungkan antara daerah ke daerah dengan kereta kah, dengan lori kah, dengan bus, dengan kapal, dengan pesawat kah, disebut dengan wasilul muwasalah. Wasalah asal maknanya penghubung. Wasalah dan juga dengan menteri pengangkutan, karena jadi tukang angkut atau karena menghubungkan kita dengan angkutannya. Jadi kalau pada waktu kita diberikan wewenang leluasa, jangan sekali-kali terbabi dalam perampasan, perompakan, pengambilan tanah rakyat atau tanahnya sesiapa saja. Apakah kalau pada waktu kita jadi raja, kalau pada waktu kita jadi menteri, pada waktu kita jadi sultan, berarti dengan tanah rakyat itu halal untuk dirampas dan juga untuk diambil? Tidak. Nabi kita berikan peringatan kepada orang yang mengambil tanah sesiapa saja. Qala, barang siapa mengambil 1 jengkal daripada tarikil muslimin, jadi dikenakan kena krisis tanah, dikenakan kena jalan yang sempit, maka dengan kita sejengkal bangunan rumah kita terkeluar daripada ukuran tanah yang kita miliki, ternyata terambil sejengkal daripada jalan raya, terambil sejengkal daripada tanah orang lain. Aneh. Bagaimana Sufyan punya tanah dari masa ke masa ukurannya semakin bertambah, sementara dengan aku punya tanah daripada waktu kepada waktu semakin mengecot, semakin mengecil. Itu grafika bumi Pak Haji. Jadi dengan pusingan bola dunia berpusing, berputar-berputar, itu yang membuat tanah Tuan Haji jadi mengecot. Tapi kenapa tanah Sufyan semakin bertambah? Sebab karena pacak, disebut pacak, atau juga dengan petanda-petanda yang ada pada tanah tadi itu, pada waktu mungkin Haji pergi ke luar negara, pada waktu lagi sedang tidak tempat, dari hari ke hari sejengkal pindah, sehingga terhakis tanah orang yang di samping. Sementara dengan tanah yang di sampingnya, ini ternyata tanahnya tatamaddad, al-ardu tatamaddad, bumi itu semakin meluas. Kenapa? Karena terlampau lajunya pusingan bumi yang mengelilingi dia sendiri. Nah, kalau boleh tanda Anda berluas, tanah kebulas, kenapa tanahku juga tidak berluas? Bagaimana tanahku jadi sempit? Itu perpindahan daripada pacak kepada pacak. Itu manusia yang membedakannya, bukan grafika bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau barang siapa merampas ukuran 1 jengkal daripada tanah, maka Allah akan kalungkan kepadanya nanti pada hari kiamat daripada 7 lapis bumi. Sami'tu Mulaihata bint Abi Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain yaqul, sami'tu Abi yaqul, Al-Qur'anu kalamullahi tabaraka wa ta'ala ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Qala sanaduhu arwihi bil isnadi bil mu'jamil kabir, bil mu'jamil kabir, yaitu yang ada pada muka surat 77.
dengan sanad yang disebutkan di situ sampai kepada Al-Fakhr Al-Bukhari, sampai kepada Al-Fakhr Al-Bukhari an Ibni Hajar Al-Asqalani an Salah bin Muhammad ibni Abi Umar Anil Fakhr Ibn Bukhari. Jadi sampai ke situ baru dipindahkan sanadnya kepada kita sebutkan di sini. Az-Zuhdu war-Raqaiq, kitab zuhud besar tebal satu jilid oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala. Sulit untuk kita mendapatkan ulama sehebat Imam Abdullah Ibn Mubarak dengan waraknya, dengan zuhudnya, ketabaannya, kesabarannya, keberaniannya, kebijakannya, kekayaannya. Kalau pada itu dengan kita berangkat haji, sebutkan saja nama satu persatu dan tidak perlu disebut. Ingat saja dan kenang saja nama satu persatu dan tidak perlu dikenang. Kalau pada itu dengan kita pergi ke Mekah, kalau pada itu kita pergi ke Madinah, bawa jamaah mesti dengan kita dibayarkan. Atau paling tidak dengan kita. Jadi pada kumpulan yang kita berangkatkan, yang berangkat dengan kita tadi itu, dengan kita boleh menumpang berangkat bersama mereka. Dengan cerita ini, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala yang mendapatkan gelaran dengan Alimul Masyriqi wal Maghrib, ulama timur dan barat. Jadi kata mak kepada Khalifah Harunur Rasyid, itu kerajaan yang sebenarnya, itu pemerintahan yang sebenarnya, bukan khalifah atau bukan khilafah, bukan kerajaannya Khalifah Harunur Rasyid yang dengan orang kalau berkerumun, menyambut, berdiri tepi jalan itu diarahkan. Kalau tidak diarahkan, orang tidak akan berkerumun seperti itu. Memang daripada airport sampai ke tempat kediaman, daripada airport sampai ke tempat meeting, tempat perhimpunan, terkawal dengan polis dan juga dengan tentara. Tidak akan ada orang yang berani atau tidak ada seseorang yang mampu untuk menerobos atau juga untuk melalui kawalan ketat daripada mereka. Tapi itu dengan arahan daripada Menteri Pertahanan, daripada Ketua Polis Negara, atau juga daripada tentara. Sementara dengan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pada masa kunjungan beliau ke Baghdad, itu manusia berbondong-bondong berdatangan daripada segala penjuru. Dia tabarrakuna, untuk tabaruk dengan nazrah, tabaruk dengan penglihatan, tabaruk dengan menatap muka dan kemuliaannya. Jadi ucapan daripada Ummu Al-Khalifah Harunur Rasyid, itu dia kerajaan yang sebenarnya, bukan pemerintahan awal yang dengan mereka kadang-kadang dipaksakan untuk memuliakanmu. Jadi diumumkan bahwasanya pada tahun 1439 Al-Imam Alimul Masyriqi wal Maghrib, ulama timur dan barat akan melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Maka sesiapa yang ingin bergabung, ingin berangkat bersama beliau dipersilakan untuk mencatat, mencantumkan atau mendaftarkan namanya. Jadi dikatakan berusaha berdatangan daripada sana sini, tapi pada waktu semuanya itu dikumpulkan di ruang Jawi. Imam Abdullah ibn Mubarak pun memberikan panduan dan arahan kepada mereka. Saya berkenan hati dan juga bersedia untuk membawa kalian bersama, berangkat bersama kami atau bersama saya, tapi dengan syarat jangan ada yang protes, jangan ada yang komplain atas segala keputusan, atas segala kebijakan yang beliau buat. Kemudian yang kedua, harus masing-masing melaporkan bekalan yang akan dibawanya untuk melaksanakan ibadah nusuk. Selain daripada itu, nanti kembali kita daripada sana kita akan mengadakan perhimpunan kembali, maka bermula dengan abadan. Berapa uang yang ada peruntukan untuk berangkat haji pada tahun ini? Ada dalam 69.000. Abdan 69.000. Berapa dengan hakim? Hakim lebih banyak lagi karena dia belum kawin, 73.000. Hakim 70.000. Berapa dengan si Subhi? Subhi hemat orangnya, jimat uangnya, alhamdulillah dapat kumpul 100.000. 100.000 dengan Subhi. Berapa dengan abang? 69.000. Berapa dengan Badran? 75.000. Berapa dengan Ustaz Baihaqi? 250.000. Belum. Benar duit kan? Pakai kerajaan. Begitulah lanjut. Berapa dengan Luqman? Luqman banyak bakal sudah habis duit. Ini hanya setakan 40.000 saja. Jadi setelah duit mereka berarti dikumpulkan, dimasukkan ke dalam peti besi. Tidak boleh protes, tidak boleh komplain. Berangkat jemaah semuanya bersama rombongan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak
Setelah mereka sampai ke Madinah, coba masing-masing ditemui. Coba tengok WhatsApp, coba tengok Facebook, coba tengok handphone. Apa sih yang dipesankan sama keluarga masing-masing? Ada yang minta belikan tepal, ada yang minta belikan kapet, ada yang minta belikan permadani, ada yang minta belikan tamar, ada yang minta belikan jam tangan, ada yang minta belikan handphone. Semua permintaan daripada keluarga tadi itu catatannya disimpan oleh jamaah masing-masing, diserahkan kepada Imam Abdullah ibn Mubarak. Jadi ini perlunya duit kamu untuk oleh-oleh dan hadiah buat keluarga 30 ribu, ini bawa uang 30 ribu. Kamu perlunya 15, ini ambil uang 15 ribu. Ini perlunya 100 ribu, ini uang 100 ribu. Begitu juga pada itu di Mekah. Semacam itu tidak berbeda. Apa pesan keluarga, hadiah-hadiah apa yang diinginkan sama mereka. Sekembalinya mereka daripada Mekah, pembiayaan, transportasinya, makan minumnya, mukim, iqamah atau juga dengan penginapannya, semuanya dibayarkan sama beliau. Begitu sampai ke Malaysia, begitu sampai ke Ruach Jawi, terus diadakan perhimpunan kembali. Hakim, ya, nih uang Anda yang 70 ribu. Abadan, ini uang kamu yang 65 tadi itu. Hale, Subhi, ini uang kamu yang berapa tadi itu? Yang 100 ribu. Ini sampai lagi uang sampean 250 ribu. Ini Luqman, ini uang Anda yang 15 ribu. Luqman. Tak ada berkurang sedikit pun. Berarti pembiayaan di sepanjang jalan tadi itu ditanggung oleh orang yang terkaya di kalangan ulama yang bernama Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Harta beliau, bisnis beliau itu terbagi kepada 3. Sepertiganya untuk modal, sepertiganya untuk keperluan peperangan di jalan Allah, dan sepertiganya lagi diimpakkan untuk keperluan masyarakat dan juga dengan orang ramai. Begitulah dengan perputaran harta beliau. Jadi layak untuk disebut miliarder, milioner di kalangan para ulama. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, teringinnya saya hidup macam murid saya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ini walau 3 hari. Untuk 3 hari pun tidak sanggup. Untuk 3 hari pun tidak mampu. Kenapa? Kami hitung-hitung kebaikan-kebaikan daripada beliau. Hisarul khair ijtama'a fihi, terkumpul perkara-perkara kebaikan dengan Imam Abdullah ibn Mubarak itu hampir tidak kurang daripada dalam 36 macam kebaikan. Keberaniannya dengan beliau, kepemurahannya dengan beliau, kebijakannya dengan beliau, banyak lagi dengan fadail lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Az-Zuhdu Warraqaiq Ibnul Mubarak yang meninggal pada tahun 181. Kitab ini juga kebetulan pada masa itu belum ada kitabnya. Kitabnya sudah ada, insya Allah nanti untuk cetakan yang akan datang kita akan masukkan permulaan dan pengunjungnya. Itu diriwayatkan dengan sanad Al-Mu'jamil Kabir sampai kepada Fakhad Ibn Bukhari an Amr ibn Tabraj. Bersambung sanad sampai kepada Al-Mu'allif Al-Imam Abdullah ibn Mubarak Al-Handali At-Tamimi. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, sedikit untuk maklumat buat kalian semuanya. Dari mana lahir Imam Abdullah ibn Mubarak? Mubarak itu adalah salah seorang daripada penjaga kebun. Tapi penjaga kebun, kejujuran dan keamanahannya itu tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara, raja-raja dan sultan-sultan di zaman kita sekarang dan juga di zaman-zaman yang sebelumnya. Di mana dengan Sayyidina Al-Mubarak yang bekerja dengan seorang majikan sebagai penjaga kebun. Pada waktu dengan majikan itu membawa teman-temannya, koprat-koprat yang bersamanya untuk datang ke kebun beliau. Maka pada saat ketika itu Al-Imam Al-Mubarak dengan Al-Mubarak, bukan Imam, Al-Mubarak diminta untuk memetikkan buah-buahan atau memilihkan buah-buahan yang manis dengan anggurnya, yang manis dengan buah delimanya, yang manis dengan buah-buahannya. Tapi ternyata sampai 3 kali berturut-turut tetap saja yang dipetikkan tadi itu buahnya masam. Jadi kata si majikan, Mubarak, awak dah berapa lama duduk di sini? Sudah dalam berapa lama mengaji dengan aku? Takkan awak tidak dapat pilih-pilih dan membeda-bedakan yang mana yang manis, yang mana yang tidak? Jadi kata Al-Mubarak, minta maaf tuanku,
sejak saya bekerja di sini saya belum pernah mencoba dan belum pernah memakan buah daripada atau tanaman daripada kebun daripada Tuhan. Aneh. Bertahun-tahun, beberapa tahun duduk di situ, belum pernah tahu dan belum pernah memakan bagaimana rasanya. Jangankan untuk pilih-pilih yang mana yang manis, yang mana tidak, merasai, mencoba memakannya pun juga tidak boleh, amanah betul. Akhirnya karena dengan sifat waraknya Al-Mubarak tadi itu, maka dengan beliau ada di dalam hati majikannya. Terus bersimbang, Barak, setakat sekedar mau tahu pandanganmu, setakat mau tahu pendapatmu, anak saya dilamar oleh seseorang. Kira-kira bagaimana aku bagi jawaban kepada si pelamarnya itu? Jadi kata Al-Mubarak kepada majikannya, Allah, kalau dengan orang-orang Yahudi, anak darahnya dikawinkan karena duit. Kalau dengan orang-orang Nasrani, anak gadisnya dikawinkan karena kecantikan. Hah? Orang-orang Yahudi anaknya dikawinkan karena duit. Sedangkan orang-orang Nasrani matlamat nikah kawin karena kecantikan. Wa nabiyyu hadil ummah, seseorang itu dinikahkan itu juga kawin, itu atas dasar karena agama. Yahudi karena keuangannya, Nasrani karena ketampan dan kecantikannya, wa nabiyyu hadil ummah, sedangkan Nabi umat Nabi Muhammad anak darah dikawinkan karena akhlak dan agamanya. Pilih calon menantu, pilihkan calon suami untuk anak gadis, untuk anak darah kita. Itu orang-orang yang kenal Allah Jalla wa'ala. Tanpa pikir panjang, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmadu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Khutbatul hajah dibacakan amma ba'du sampai ke penghujungnya. Fa inni uzawwijuka ibnati fulana binti fulan, tanpa disebutkan berapa maharnya. Al-Mubarak tentu dikawinkan dengan anak pemilik kebun. Daripada hasil perkawinan mereka lahirlah anak yang pertama laki-laki, diberi nama dengan Abdullah. Itu cerita Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz At-Tayalisi qala rahimahullahu ta'ala. Ustadz At-Tayalisi, naam. مسند الطيالسي لأبي الطيالسي قال أوله أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Jadi kitab Musnad At-Tayalisi ini merupakan kitab Musnad yang pertama. Itu maklumat secara umum. Lebih duluan daripada Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kitab Musnad yang pertama yang disusun, pertama kitab yang ditulis dalam Musnad atau dalam Masanid, itu Musnad Imam Abi Daud At-Tayalisi. Naam. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ وصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر. ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Itu hadis yang pertama yang ada di dalam kitab Musnad Abi Daud At-Tayalisi rahimahullahu ta'ala, yang dengan hadis itu sudah kita baca isi dan kandungannya pada Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal halaman muka surat 38. Wa akhiruhu
Al-Hasan Al-Arani an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala hadatsana Yunus qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Sufyan Ats-Tsauri an Salamah ibn Kuhail anil Hasan Al-Arani an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qaddamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ughailimah bani Abdul Muttalib, kami telah didahulukan, dihantar lebih awal Ughailimah anak-anak remaja. Ughailim isim tasghir daripada gulam. Ughailimah muda anak-anak remaja Bani Abdul Muttalib ala jamaratin min jam'in, jamaat yang Muzdalifah. Fajala yaltahu abkhadana, maka dengan baginda memegang-megang, menusuk-nusuk paha-paha kami, ya kalian berangkat duluan, ya pergi duluan. Jadi Muzdalifah anak-anak remaja, orang-orang tua, orang-orang sakit, perempuan diberangkatkan lebih terdahulu untuk menuju Mina, dan juga dibenarkan untuk melontar Jamratul Aqabah sebelum terbit matahari. Ai bunaya, tapi pesan kepada mereka, la tarmu al-jamrata hatta tatlu'a asy-syamsu, kalian jangan melontar Jamratul Aqabah melainkan setelah terbit matahari. Jadi yang terperuntukkan untuk melontar sebelum terbit matahari itu kepada perempuan-perempuan tua dan juga kepada orang-orang sakit. Sanaduhu, dengan sanad yang sama sampai kepada Al-Musnid Al-Fakhar Al-Bukhari an Abil Makarim Ahmad bin Muhammad Al-Dibban. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya itu untuk tatapan dan bacaan kalian, jadi kita tidak sempat untuk membacakan semuanya. Musnad Ibn Abi Ya'la 1 jilid, Musnad Ibn Abi Awana 1 jilid, 2 jilid. Kemudian Amalul Yaumi wal Laila Ibn Sunni, ini asal pengambilan atau banyak diambil daripada kitab ini, zikir-zikir dan amalan yang terkumpul dalam kitab Al-Azkar, ini pun juga 1 jilid. Berikutnya Sunan Ad-Daraqutni 4 jilid. Selanjutnya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain 4 jilid besar, kitab Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim, guru kepada Imam Al-Baihaqi. Hilyatul Aulia senantiasa disebut kitab ini dibeli, tapi bukan untuk dibeli saja, dibeli untuk dibaca. Bacalah agar kamu hidup bersama para aulia, agar dengan kita tahu perjuangan, pengorbanan, amal ibadah, dan juga dengan pendekatan mereka kepada Allah. Imam Ibn Nu'aim ini terdiri dalam 4 jilid besar, 8 jilid. Sekarang tadi cetak dalam 10 mujalladat. Beli nanti di Ma'rad. Yang walaupun ada dalam Mawsu' al-Hadisiyah di dalam laptop, atau juga di dalam hard disk, atau juga di dalam handphone, tapi tetap saja yang namanya kitab tetap kita seperti yang terpajang di hadapan kita sekarang ini. As-Sunanul Kubra li Imam Al-Baihaqi ini 10 mujallad besar. Imam Baihaqi adalah merupakan orang yang paling berjasa kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga sampai diperkatakan tidak ada daripada orang yang bermazhab mazhab Imam Syafi'i, melainkan Imam Syafi'i telah berjasa banyak kepadanya, kecuali dengan Imam Al-Baihaqi. Justru dengan Imam Asy-Syafi'i terutang jasa banyak dengan beliau, terutang banyak jasa dengan Al-Imam Al-Baihaqi, sebab ulasan kata-kata, pembicaraan dengan hukum hakamnya, dan juga pembahasan yang ada di dalam mu'allafat Al-Imam Asy-Syafi'i itu dengan dalil-dalilnya secara konkret dan juga secara jelas, itu telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i punya pendapat, dalilnya kita cari daripada kitab As-Sunanil Kubra lil Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, juga dengan kitab Syu'abul Iman, kemudian dengan kitab Ma'rifatu As-Sunan pun juga itu ketiga-tiganya daripada Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ada wabillahi taufik. Pada muka surat yang terakhir 165, di situ ada sanad ijazah kepada saya daripada Syekhuna Al-Alim Al-Qadhi Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Abdul Hadi Al-Ujail lil mu'allif, panjang. Dengan Syekh Ujadi kita terhubung dengan ulama-ulama Yaman. Beliau telah meriwayatkan dan mengijazahkan kepada Al-Faqih secara tertulis pada muka surat 167. Aqul wabillahi taufik fa innani qad ajastul mazkur. Maksudnya al-mazkur itu al-faqir, yang mengumpulkan awail wal awakhir wal asanid bikulli ma sahali min riwayatin wa dirayatin fil maquli wal maqul min ulumil Qur'anil azim wa sunnati khatamin nabiyyin
wa ulumil adabi wal lughah was suluk wal ijtima' wat tawjih wal irsyad wa jami'i ma minal isnad wal aurat wal ijtihad wat tahalquq bi ulumit tasawuf wa da'wa ila rabbil ibadi tabaraka wa ta'ala. Itu kesemuanya sanad dengan ulama ahli suluk, sanad dengan kitab-kitab adab, sanad dengan kitab-kitab ahadis, sanad dengan kitab-kitab tafsir, mangkul dengan mangkul. Aqulu mukarriran innani qad ajastul mazkur bi kulli ma talaqaituhu minal ijazatil kubra wal intibi da'wati ilallah tabaraka wa ta'ala ila akhirih. Itu sekedar untuk mengingatkan yang dengan kitab Al-Awail tidak hanya bersambut dengan Syekhuna Syekh Yasin, dengan riwayat Al-Makiyyin dan juga dengan ulama lainnya, tapi juga bersambut dengan Syekh Ujaib tadi itu yang memberikan ijazah amah kepada Al-Fakir. Saya tidak pasti, tapi kalau tidak salah itu pada tahun 98 sebelum Syekh Ali meninggalkan Mesir ke Malaysia 4 tahun di Kedah, di Pokok Senah atau juga di Derang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.